إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat, limpahan, taufik dan hidayah serta karunia sehingga kita dapat masih dikembalikan oleh Allah secara fitrah hari ini. Alhamdulillah, sebulan penuh kita telah melakukan ubudiyah kita kepada Allah, telah ditempah, telah digojlok, mempunyai hendaknya sebuah hasil dari upaya-upaya yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Sampai saat ini kita difitrahkan oleh Allah, dikembalikan suci. Ibarat kita kembali kepada bayi yang baru dilahirkan di alam kandungan ibu kita. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita belum sampai pada saatnya fitrahnya Allah. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Salam dan salam tentunya selalu kita kirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini khatib berwasiat, mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak memberikan upaya-upaya kepada kita, kesempatan-kesempatan, nikmat, rahmat serta karunia. Andaikan Allah coba menghitung apa yang telah Allah banyak berikan kepada kita, mungkin tidak akan bisa kita hitung satu persatu nikmat dari Allah telah Allah berikan kepada kita. Maka apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan kita hanya bersyukur kepada Allah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesuai dengan tema hakikat, kembali kita kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah itu suka
pada hal-hal yang bersih. Bagi siapa yang suka mensucikan diri, maka mereka lah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di awal khutbah telah mengatakan, "Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratan lillahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, pada agama Allah sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah kesucian. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, ini agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui daripada itu. Seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Munibina ilaihi wa taqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin." Kata Allah, dan kembali bertaubat kepadanya dan bertawakal, bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini kita berbicara masalah hakikat. Kembali kita kepada kesucian fitrahnya Allah. Ada beberapa hal, 3 sumber yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengokohkan ketauhidan. Tauhid ini adalah pendekatan diri kepada Allah. Selalu kita membesarkan nama-nama Allah. Sama halnya seperti kita memasuki hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita membesarkan nama Allah. Ketauhidan kita dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwasanya tiada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tidak bukan untuk kita meminta melainkan kepada Allah. Tiada dan tidak bukan apapun bentuk dalam kehidupan kita, hanya kepada Allah kita mengadu. Kalau kita sudah mempersiapkan diri, yakin kita bahwasanya Allah yang memberikan sesuatu hal dalam kehidupan kita, niscaya Allah akan berikan yang baik kepada hamba-hambanya. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur atas nikmatmu akan kutambah. Maka syukur itu ada 3 hal. Syukur bilisani, yang pertama syukur melalui lisan. Selalu kita ungkapkan kata alhamdulillah, pujian, berikan kehormatan, berikan keagungan, maka Dia pun juga akan memberikan terbaik kepada hambanya. Tapi kalau kita lalai, jauh, maka Allah tidak akan pernah memperlihatkan kebesarannya kepada hambanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama mengokohkan ketauhidan kita, mengokohkan keyakinan kita, menguatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah kita, solat wajib, solat sunat. Apalagi bulan suci Ramadan, kita yakin bahwasanya Allah yang memberikan setiap sesuatu hal yang ada pada diri kita. Kita yakin walaupun kita tidak nampak akan Allah keberadaannya, tetapi yakinlah Allah melihat kita. Salah satu contoh, kita berpuasa di bulan Ramadan pada siang hari, yakin kita
Apa salahnya kita tanpa sepengetahuan manusia? Di kala itu kita bisa saja minum dan makan tanpa melihat manusia lainnya. Tapi kenapa kita tidak sanggup berbuat hal yang demikian? Kenapa kita masih menanti pada masa-masanya berbuka? Tanda apa? Tanda kita yakin Allah melihat kita. Setiap perbuatan kita Allah melihat. Karena itu kita tidak berani meminum seteguk air, memakan makanan, walaupun itu tempatnya tidak dilihat oleh manusia. Sanggup kita menahannya, mengekang hawa nafsu kita. Bisa kita mempertahankan itu sampai pada saat berbuka. Kenapa? Keyakinan kuat kita kepada Allah. Yakin ketahuan kita bahwasanya Allah melihat kita walaupun kita tidak dapat melihatnya. Yang kedua, menguatkan komitmen ubudiyah antar sesama manusia. Menguatkan hubungan kepada manusia. Abdul minan nas wa abdul minallah. Terjalin hubungan antar manusia dengan manusia baru, terjalin hubungan kita kepada Allah. Kalau belum itu terjalin, masih saling fitnah memfitnah, saling adu mengadu domba, saling untuk membicarakan aib, saling tidak suka. Sebelum diantara mereka saling memaafkan diantaranya, Allah belum mau untuk menerima segala amal ibadah. Maka dianjurkan oleh baginda Rasul sebelum memasuki bulan Ramadan, maka kita dilatih 2 bulan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, untuk pendekatan kepada seluruh manusia, hubungan. Jangan sampai ada terluka hati saudara kita sehingga kita belum mau untuk meminta maaf kepadanya. Hutang piutang kita bayar sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena adalah suatu hal ibadah, itu menjamin dalam hidup kita. Kekuatan puasa, kenapa puasa sangat dianjurkan, diwajibkan? Karena nilai puasa sangat besar dari ibadah-ibadah lainnya. Karena nilai ibadah puasa langsung Allah yang memberikan, bukan ada catatan-catatan dari para malaikat, tapi Allah yang memberikan kepada hambanya yang betul-betul dengan rasa ikhlas menerima ibadah puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, menguatkan hubungan antar sesama manusia. Apalagi sudah memasuki Idul Fitri, Allah memfitrahkan, membersihkan, mensucikan diri kita. Maka kita perkuatkan komitmen kita untuk selalu kita berpegang. Jangan ada di antara kita saling untuk rasa dendam, saling untuk membicarakan aib saudaranya sendiri. Jangan ada di antara kita lagi saling untuk mengadu domba. Jangan saling ada rasa dendam di antara manusia itu sendiri. Karena itu akan mengakibatkan mengotorkan yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara karakter terpuji yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka contoh Rasul ini yang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan kita dipupuk. Perbanyaklah sedekah, selalulah bersilaturahim, selalulah saling memaafkan. Hal yang terpuji ini selalu hendaknya kita memelihara dalam kehidupan kita. Kita pertahankan dengan menjelangnya memasuki bulan Ramadan berikutnya, karena kita tidak tahu kapan dan di mana Allah nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia sudah punya target dan sudah punya anggaran Allah kapan masanya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengatakan saya masih muda, saya tidak
Saya mengatakan saya masih kecil, saya masih umur saya masih turun, belum, saya belum tua. Kalau sudah Allah menentukan, kita tidak bisa berbuat sedikit apapun. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dengan komitmen hakikat kita kembali kepada fitrah. Mari kita senantiasa mengokohkan keyakinan kita, ketauhidan kita, pendekatan diri kita kepada Allah, dan juga kita menguatkan komitmen kita terhadap sesama manusia. Andaikan ada di antara saudara kita terjadi musibah, jangan kita saling untuk melihat kehidupan mereka. Kita harus saling untuk bahu-membahu, tolong-menolong, agar itulah selama amal ibadah yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu memelihara dari apa-apa yang telah baik-baik kita lakukan selama bulan Ramadan. Telah kita dipupuk, telah kita digojlok, telah kita dilatih bagaimana rasanya kehidupan yang sebaik-baiknya semasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dengan kembalinya kepada fitrah, kembalinya kesucian kita dari Allah, mari kita menguatkan, mari kita memeliharanya, mari kita komitmen dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kehadiran bulan Ramadan berikutnya kita lebih baik dan lebih baik. Karena orang-orang yang mendapatkan sukses di hadapan Allah hari ini lebih baik hendaknya daripada hari-hari sebelumnya. Tetapi apabila dia buruk hari ini daripada hari-hari yang telah lalu, maka itulah orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innallaha wal ghafurur rahim.